Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat di saat kesadaranku masih mengawang-awang. Aku merasakan kehadiran seseorang. Aku hanya bisa pasrah jika memang ini waktunya. Beberapa detik aku merasakan ada sesuatu yang menekan luka di pundakku. Sekar? Pak Sardi? Aku mencoba menebak siapa sosok yang menolongku untuk menghentikan pendarahan. Namun, saat aku membuka mata, orang itu bukanlah mereka berdua. Ia adalah seorang pemuda yang terlihat begitu cemas dan terus menoleh ke arah sekitar sembari menolongku. Siapa kamu? Tanya Cahyo dengan suara yang begitu lemah. Pemuda itu masih belum menjawab dan terus masih memastikan keadaan sekitar. Syukurlah kalian masih hidup. Dia sudah tidak di sini kan? Pecahan Sukma Baron benar-benar sudah dihabisi? Tanyanya gelisah. Baron? Sosok bertopeng sebelah itu kamu tahu? Tanya Cahyo. Nyawa saya juga terancam karena dia. Saya berniat bersembunyi di hutan ini setelah selamat dari pembantaian yang dilakukan Baron terhadap desa saya. Tapi ternyata makam keramat di hutan ini juga incaran Baron. Jelas pemuda itu sambil menahan tangis. Sembari merawat luka kami, ia pun menceritakan tentang dirinya dan apa yang terjadi dengan desanya. Namanya Cipto. Ia menceritakan desanya terkena bencana longsor yang begitu besar hingga sebagian bangunan di desanya hilang. Namun bukan itu masalahnya. Longsor itu ternyata membuka reruntuhan candi misterius yang cukup besar dengan satu singgasana yang berdiri di altar bangunan berornamen relief kuno. Saat warga desa ingin memeriksa reruntuhan karena ada beberapa warga yang tidak pulang ke posko, ada banyak sosok misterius yang datang ke tenda, ungkap Cipto. Mereka tidak terlihat jelas penampakannya, Mas. Hanya suara mereka yang terdengar. Mereka memperingatkan warga untuk tidak menyelamatkan diri. Tapi belum sempat kami memastikan Baron dan tuannya hadir, mereka menghabisi warga desa. Ia terisak. Tapi Mas Cipto bisa selamat? Tanya Cahyo. Ada salah satu dari sosok misterius itu yang akhirnya menampakkan diri ketika saya dan beberapa warga berlari, Mas. Dia menolong kami yang selamat, Mas. Dia menyembunyikan keberadaan kami dan menyuruh kami pergi sejauh mungkin agar tidak terendus oleh Baron dan tuannya, jawab Cipto. Memangnya apa yang kalian lihat sampai Baron dan tuannya membantai warga desamu, Mas? Tanyaku sambil berusaha duduk dan menahan rasa sakit luka yang mulai kebas. Cahyo pun mencoba berdiri dan Cipto membantunya berjalan untuk duduk dengan posisi yang lebih nyaman. Kami bertiga bersandar di salah satu pohon. Sepertinya ia masih akan menceritakan sesuatu yang panjang. Sebelumnya, saya mohon apabila terjadi apa-apa karena saya menceritakan ini, saya minta tolong cari anak dan istri saya di desa sekitar runtuhan itu dan lindungi mereka. Anak saya Noto, Mas, dan istri saya namanya Sarpani, ucap Cipto penuh ketakutan. Kami tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu di sini, balasku. Cipto kembali menceritakan informasi yang ia ketahui. Reruntuhan di desa Dawu Ilir menunjukkan sebuah singgasana yang merupakan tahta tertinggi yang dapat dicapai oleh terah keramat. Menurutnya, bila salah satu terah bisa memenuhi persyaratan untuk menduduki tahta itu, maka ia akan mendapatkan kekuatan yang memastikannya sebagai yang terkuat di antara terah yang lain. Kutukan terkuat terah Ningrat? Cahyo bergumam. Benar, itulah yang diucapkan oleh pecahan Sukma Baron tadi. Cipto melanjutkan ceritanya di mana para terah keramat itu akan saling bertarung untuk memperebutkan tahta. Dan itu artinya setiap terah akan berusaha mencari cara untuk mendapatkan ilmu yang menyaingi terah lainnya. Bayaran terbaik untuk menguasai ilmu hitam adalah nyawa manusia. Sudah jelas,
akan ada pertumpahan darah dan korban bergelimpangan yang tak terhitung setelah ini. "Dari mana kamu tahu informasi ini, Mas Cipto?" tanyaku. "Dari sosok yang menyelamatkan kami, Mas," jawabnya lirih. Aku juga penasaran dengan sosok-sosok tak kasat mata yang Cipto maksudkan. Tapi itu soal lain. "Kita harus memberitahukan ini kepada Pak Alek dan yang lain," ucapku kepada Cahyo. Cahyo mengangguk. Kami pun memaksakan diri untuk berdiri untuk meninggalkan alas mayit. Belum sempat berjalan lebih jauh, kami melihat beberapa orang berjalan menuju makam keramat. "Mas Danan, Mas Cahyo," itu Pak Sardi. Ia berada di antara beberapa warga yang tampaknya berinisiatif memeriksa keadaan kami. "Apa yang terjadi, Mas? Kok kamu terluka begini?" tanya Sekar khawatir dan memeriksa lukaku dan Cahyo. "Ceritanya panjang. Sebaiknya kami ceritakan di rumah saja." "Tapi kenapa Pak Sardi dan warga sampai datang ke sini?" tanyaku. Wajah Pak Sardi terlihat cemas. Ia berkata, "Terjadi sesuatu di desa, Mas. Tadi, tiba-tiba beberapa warga terbujur kaku dengan wajah pucat. Mereka tidak bisa bergerak, kaku seperti kayu. Dan jumlah warga yang mengalami hal itu semakin bertambah. Saya dan warga yang ingin menolong tidak bisa berbuat banyak. Makanya kami berinisiatif ke sini." Aku menatap Cahyo. Ia hanya memberikan gelengan. Kami benar-benar tak tahu apa yang tengah terjadi pada warga desa Windu Alit dan hubungannya dengan pertarungan kami bersama sosok Baron. Akhirnya kami menceritakan Pak Sardi tentang keberadaan mayat yang dibawa oleh Baron dan tentang keberadaan benda-benda pusaka, tulang belulang, dan berbagai benda yang diambil oleh Baron dari makam keramat. Baron menggunakan ilmu pemberian tuannya untuk menarik pusaka dari makam itu. "Apa itu ada hubungannya?" ucap Cipto yang ternyata memantau kejadian itu. "Cilaka." Pak Sardi menepuk keningnya dengan raut penuh kengerian. Ia berpaling dan mempercepat langkahnya menuju makam keramat yang sebagian masih terbuka dengan nyala api di dalamnya. "Apa, Pak Sardi? Apa terjadi sesuatu?" tanyaku sambil berlari. Pak Sardi tampaknya mulai membaca apa yang tengah terjadi. Ia berkata, "Makam-makam orang sakti zaman dulu bukan makam sembarangan. Terkadang ada kutukan yang disemayamkan bersamanya. Bila benar apa yang dikatakan pemuda itu, berarti ia tidak hanya melepaskan pusaka dari jasadnya, tapi juga kutukannya." Jelas Pak Sardi. Keterangan Pak Sardi jelas saja membuat kami khawatir dan panik. Cahyo bertanya, "Apa ada cara untuk menghentikannya?" Seharusnya Tabu Waturingin bisa menolak kutukan dan memulihkan warga desa. Hanya saja, ilmu yang digunakan oleh orang bernama Baron untuk menarik pusaka dari makam itu masih berada di sana dan terus menggerus semakin dalam, Mas. Kami pun memeriksa ke dalam makam dan mencoba membacakan mantra pemutih untuk menghapuskan ilmu yang digunakan Baron. Tapi, dengan mudah kami menyadari bahwa kami gagal. Api di dalam makam masih terus menyala berkobar, perlahan membebaskan kutukan dari makam orang-orang sakti itu. Pak Sardi pun terlihat frustasi. Sepertinya hanya dengan melumpuhkan pemilik ilmu itulah kita bisa menghentikan kutukan. Kalau tidak, kita hanya bisa menunggu mana yang lebih dulu, habisnya kutukan makam keramat ini atau habisnya warga desa Windu Alit. Mendengar ucapan itu, Cahyo semakin geram. Ia segera berpaling dari makam itu dan menghampiri Cipto. "Antar kami ke tempat itu, Mas Cipto. Tempat orang-orang brengsek memperebutkan tahta bodoh itu," ucap Cahyo penuh amarah. "Jul, jangan gegabah. Nyawa Cipto juga bisa dalam bahaya," sergahnya. Nggak apa-apa, Mas. Saya sudah melihat kemampuan mas-masnya. Kalau ada kesempatan saya untuk menyelamatkan keluarga dan warga desa saya, maka nyawa saya yang tidak seberapa ini juga akan saya pertaruhkan, ucap Cipto penuh keyakinan, walau ketakutan masih tersorot dalam binar matanya. Sepertinya aku terlalu memandang rendah nyali pria ini. Aku pun menghela nafas dan tak lagi menghalangi niat Cahyo. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya atau tidak. Pak Sardi menghampiriku dan Cahyo.
Saat saya sedang wirid, tiba-tiba saya mendapat penglihatan tentang sosok bergamis dan berjubah putih yang menyampaikan sebuah pesan. Mendengar ucapan Pak Sardi, aku dan Cahyo saling bertatapan, seolah sama-sama menyadari sosok yang dimaksud oleh Pak Sardi. Beliau bilang apa, Pak? Tanyaku tak sabar. Sepertinya penglihatan itu benar-benar bukan bunga mimpi semata, balas Pak Sardi mengartikan tatapan kami. Ia menarik nafasnya dalam-dalam. Suaranya gemetar. Beliau bilang kepada saya, sampaikan kepada mereka, jangan ragu mendatangi tempat terkutuk itu. Kalian tidak sendiri. Cucuku dan dia yang menjadi kunci dari bencana ini ada di sisi kalian. Begitu beliau bilang, Mas. Mendengar pesan itu, seketika aku dan Cahyo tersenyum sedikit lega. Pak Sardi sontak heran melihat reaksi kami. Tak salah lagi, itu adalah petunjuk dari Kilang Samana. Ini artinya kami akan bertemu kembali dengan kedua orang-orang hebat dari tanah Pasundan. Tak ada lagi alasan kami untuk takut dan menahan diri, karena aku dan Cahyo tidak sendiri. Ada warga desa Dawu Ilir yang tak sadarkan diri dan harus dikembalikan sukmanya. Ada kutukan makam keramat di desa Windu Alit yang harus dihentikan. Dan ucapan Kilang Samana seolah menunjukkan bahwa keberadaan kami adalah bagian dari takdir untuk menghentikan bencana ini. Aku dan Cahyo sekali lagi harus siap mempertaruhkan nyawa demi orang-orang tak bersalah yang menjadi korban dari kompetisi bodoh atas tahta yang diperebutkan terah-terah terkutuk itu. Sementara itu, di sisi lain, di hutan ini pendekar-pendekar itu dipertemukan di desa Dirga. Suara kentongan yang dipukul penuh kepanikan terdengar dari salah satu sisi desa Dirga. Hari sudah larut malam, dan nada yang menjadi pertanda adanya bahaya mengalun nyaring. Beberapa warga berhamburan keluar dari rumahnya untuk mengetahui situasi. Sementara sebagiannya memutuskan tetap di rumah untuk saling menjaga anggota keluarganya. Tidur nyenyak mereka berganti dengan kecemasan. Ira diculik! Ira diculik! Teriak warga yang menjadi petugas ronda sambil terus mengetuk kentongan. Diculik? Yang bener maneh teh? Seorang warga yang baru saja keluar rumah memastikan. Warga lain pun jadi berkerumun penasaran. Muhun Pak, ini saya ngabarin, bapak-bapak yang lain sama ayahnya Ira lagi ngejar ke dalam hutan. Mendengarnya, 10 warga yang berkumpul pun kembali ke rumah untuk mengambil alat penerangan seadanya. Ada yang membawa senter, ada pula yang memegang obor. Mereka lalu membentuk kelompok di pos ronda, ikut menyusul ke hutan. Hayu atuh berangkat, ucap seorang warga. Sakeda Pak, ucap petugas ronda itu, terlihat ragu. Ngantosan naon deui? Yang menculik Ira teh naon? Ari maneh ngabajakeun urang teh kudu jelas atuh, sahut warga yang lain. Anu nyulik teh Ira sigana sanes jalma. Hah? Ungkap petugas ronda dengan raut khawatir. Yang menculik teh Ira mungkin bukan manusia, begitu katanya. Demikian, warga yang sudah siap menyusul pun terdiam. Terpancar keraguan di wajah mereka, tapi merasa jumlah mereka banyak, mereka tak berniat mundur. Hayu jalan, ulah sieun, teriak warga yang paling depan memberi komando. Jangan takut. Mereka pun saling memberi anggukan, lalu bergegas melangkah menuju jalan setapak yang menuju hutan sambil meneriakkan nama Ira. Nyala kobaran obor dan sorotan senter menerangi jalan setapak itu. Malam yang biasa hening dan gelap berubah riuh. Sayangnya, baru beberapa langkah memasuki hutan, warga desa tiba-tiba terhenti karena keberadaan siluet seseorang yang berdiri di tengah pepohonan. Sosok itu membelakangi mereka, seakan sengaja menjadi penghalang. Naon eta teh? Ucap seorang warga sembari menunjuk sosok itu. Wujudnya memang seperti orang biasa, dengan pakaian warga desa pada umumnya. Tapi wajahnya ditutupi dengan separuh topeng berwarna hitam. Darah perawan atau darah seluruh warga desa? Tuanku memang butuh keduanya, ucap sosok itu. Di balik kegelapan, bibirnya menyeringai. Angin dan suara serangga hutan mendadak menghilang. Suasana tiba-tiba hening begitu saja, seolah memberikan ruang untuk sosok bertopeng hitam itu
memulai aksinya. Di punggung belakang, ia menarik sebilah pisau. Obor yang menyala temaram memperlihatkan tangan sosok itu menunjukkan pisau berukir di genggamannya. Saat itulah warga desa yakin mereka berada dalam masalah. Dia bukan manusia biasa, hati-hati!" teriak seorang warga menyadari kejanggalan dari sosok itu. Di tengah kebingungan, tiba-tiba mereka terkejut karena tubuh mereka yang kaku dan kaki mereka tidak bisa digerakkan. Seakan kaki mereka terpantek di tanah. 10 orang. Apa akan ada yang datang lagi? Sosok bertopeng sebelah itu melangkah mendekati para warga. "Lepaskan kami!" teriak salah satu warga desa. Lalu, tiba-tiba dalam sekejap, di lehernya terbeset garis terukir rapi. Darah pun mengucur deras. Ia kejang-kejang karena darah mengucur deras dari luka yang nyaris tak kasat mata di lehernya. Matanya melotot dan terbatuk darah. "Kehet sia, brengsek!" hardik warga lain. Mereka panik mengetahui nasib mereka akan berakhir tragis. "Tumbal tidak punya hak untuk bicara," ucap sosok bertopeng itu dengan tenang sembari mengelap pisaunya yang basah dengan darah. Warga desa yang ketakutan berusaha berlari, tapi menggerakkan jari saja begitu sulit. Nyalang mata mereka membiaskan ketakutan karena akan menerjang kematian yang sia-sia. Jangan! Sebelum bilah pisau tajam yang dilesatkan menyentuh leher warga yang menjadi korban berikutnya, tiba-tiba kabut pekat muncul, membuat sosok bertopeng itu menghentikan gerakannya dan berubah waspada. Tubuh seorang pria terjatuh dari salah satu sisi kabut. Warga yang menoleh benar-benar bingung dengan situasi itu. Tubuh itu mirip, ucap salah seorang warga yang menganga memastikan objek yang ia lihat sama dengan sosok bertopeng di depan. Sosok bertopeng itu menoleh ke sekitar. Tangannya mengepal di depan topeng yang ia kenakan. Terang! Dalam sepersekian detik, pisau di tangannya beradu dengan keris yang melesat tepat ke wajahnya, membuat sosok bertopeng itu mundur dan lebih waspada dengan lawan yang belum bisa ia identifikasi. "Mas Jagat, Dirga!" Seorang warga terkesiap mengetahui siapa yang datang. Senyuman kecil muncul di bibir warga desa yang tengah menahan kengerian ketika melihat dua pemuda yang hadir dari balik kabut. Sementara sosok bertopeng sebelah itu geram mendapati musuh yang tak terduga. "Kalau dia Baron, kau siapa?" Jagat mendang tubuh sosok pria bertopeng yang terkulai di tanah. Ia menitipkan tubuh Ira yang tengah dibopong kepada warga di dekatnya. Tidak mungkin di desa ini ada yang bisa mengalahkanku," tegas sosok bertopeng itu dengan angkuh. "Aku!" Dirga menunjuk dirinya sendiri. Suara langkah kaki yang lain muncul di dekat warga desa yang tengah meregang nyawa. Entah bagaimana sosok itu tiba-tiba bisa berada di tengah-tengah mereka begitu saja. "Itu ajian pecah sukmo, Dirga. Jangan terkecoh," ucap seorang pria baya di belakang Dirga dan Jagat. "Abah, apa tadi? Ajian pecah sukmo?" tanya Dirga. Abah mengangguk. Ia sepertinya tidak perlu membahas lebih lanjut dan memilih memfokuskan dirinya menghentikan pendarahan di leher warga sambil membacakan beberapa lantunan mantra penyembuh. Ia berharap apa yang ia lakukan bisa menyelamatkan nyawa warga desa itu. Dirga juga tidak ingin berbincang lebih lama. Ia memberikan satu pecahan kerisnya pada Jagat dan bersiap menyerang sosok Baron yang kini di hadapan mereka. "Berarti kita tinggal mengalahkan dia lagi kan, Mas Jagat?" ucap Dirga sebelum menerjang dengan senyum percaya diri. Keris dan pisau kembali saling beradu, tapi kecepatan Baron mampu untuk mengimbangi kecepatan mereka berdua sebelum mereka kembali memasang posisi bertahan. "Jangan lengah, orang ini ahli dalam bertarung," ucap Jagat pada Dirga. Perlahan mereka menyadari walaupun memang keadaan gelap, hutan yang kini menjadi arena bertarung mereka
terasa semakin pekat. Mereka belum menyadari bahwa sedikit demi sedikit goresan pisau sudah melukai tubuh mereka secara misterius. Dirga membelah kerisnya lagi dan melemparnya untuk menyerang Baron. Namun, kegelapan yang Baron ciptakan dengan ajiannya mengecoh Dirga. Sebaliknya, Dirga malah terjatuh karena kerisnya bak bumerang yang jadi senjata makan tuan. Dirga menghindari kerisnya yang melayang ke arahnya, dan tak butuh lama ia kehabisan tenaga dengan luka sayatan yang baru sadar mengenai kulitnya. Dalam sekejap, Dirga jatuh terduduk bersamaan kerisnya jatuh ke tanah. Pusaka itu cocok untuk tuanku. Baron menyeringai melihat keris itu. Kesadaran Dirga teralihkan dengan munculnya penglihatan kerisnya melayang-layang menghabisi warga desa. Ia pun dalam ketidakberdayaannya panik melihat pemandangan sadis itu, sementara ia tak bisa bergerak sedikit pun. Baron menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Dirga. Ia melesat cepat sembari menghunuskan bilah pisaunya yang membelah udara. Akan tetapi, sesaat sebelum Baron berhasil menerjang ke arah Dirga, sebuah batu menyala melayang ke arahnya dan seketika meledak. Baron pun terpental ke belakang sembari memegang pundak kirinya. Darah segar menetes ke tanah. Ia meringis kesakitan. "Kami sudah mengalahkanmu sosok satunya. Menghabisimu bukan perkara sulit," ucap Jagat dengan nada dingin. Dirga berusaha bangkit dan menyadari bahwa apa yang tadi dilihatnya hanyalah ilusi yang dibuat oleh ajian Baron. Sosok itu pun geram mengetahui Jagat tidak bisa diremehkan. Ia membacakan sebuah ajian. Sesuatu mulai bergetar dari arah tanah. Dirga dan Jagat menyadari datangnya petaka jika sedikit saja mereka lengah. "Tidak mungkin. Dia juga menguasai ilmu seperti ini. Jagat, Dirga, mundur!" teriak Abah mendadak panik. Namun, sebelum ilmu itu dilepaskan Baron, tiba-tiba satu pecahan sukmanya yang tak berdaya menghilang begitu saja, bagai kabut hitam, menyusul sosok Baron yang tengah merapalkan ajian. Keduanya melesap jadi kabut hitam yang menguap sebelum menghilang. Apa yang terjadi? Dirga bingung menatap Abah dan Jagat. Jagat menggeleng, tak tahu dan tak bisa mengira. Sedangkan Abah mengerutkan dahinya, berkata, "Sepertinya terjadi sesuatu dengan tubuh aslinya yang memaksa dia untuk mundur." "Benar, Bah?" Dirga memastikan. Abah menoleh ke sekitar dan mencoba menelaah kondisi yang sebenarnya sebelum akhirnya mengangguk yakin. Melihat anggukan Abah, Dirga pun terduduk di tanah, disusul Jagat yang juga menarik nafas lega. Mereka menengadah. Warga yang dari tadi terjebak dalam ajian yang membuat mereka tak bisa bergerak, akhirnya bebas. Mereka saling memeriksa satu sama lain. Gila, satu saja sosok itu sudah menghabiskan tenaga. Harus melawan satu lagi dan dia jauh lebih kuat. Rasanya benar-benar keterlaluan. Keluh Jagat menyeka keringat di keningnya. "Sudah, ngeluhnya nanti saja. Antar gadis itu dulu, baru habis itu obati luka kalian," perintah Abah. Jagat dan Dirga patuh. Dibantu warga, mereka kembali ke desa, membawa dua orang yang berada dalam keadaan kritis. Ira, seorang gadis perawan yang diincar oleh sosok Baron, dan seorang warga yang menjadi korban Baron. Beruntung, warga sigap memanggil petugas kesehatan puskesmas untuk memberikan pertolongan pertama. Tragedi tak diharapkan itu benar-benar membuat warga desa semakin waspada. Beruntung saat itu, Jagat dan Dirga yang sedang berlatih merasakan ada hal yang tidak beres ketika petugas ronda memukul kentongan. Terlambat sedikit saja, mungkin nyawa warga desa sudah tak dapat lagi mereka selamatkan. Saat akan kembali ke rumah Jagat, Dirga dan Abah beberapa kali terhenti karena beberapa bayangan yang berkelebatan di tengah jalan. Abah mendapati firasat yang tidak beres mengenai desa ini. Begitu pula Jagat.
Mereka berdua tahu ini bukan hal yang biasa, tapi mereka tak bisa gegabah untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Cring! Mereka bertiga mencari asal suara itu dan melihat bayangan seekor kucing hitam yang berjalan pincang di atap rumah warga. Saat menoleh ke arah lain, samar-samar mereka melihat bayangan kecil melintas seperti seekor kera yang melesat dari pohon ke pohon. Abah mendadak khawatir. Sepertinya mereka akan terlibat tragedi besar lagi, ucap Abah mengenali kedua sosok itu. Jagat hanya memberikan anggukan kecil sebagai tanggapan. Pikirannya juga mengkhawatirkan yang sama. Sementara itu, Dirga masih melamun mengingat penglihatan yang muncul saat berhadapan dengan Baron tadi. Ajian macam apa yang bisa menciptakan ilusi dan membuat gempa? Sementara itu di sisi lain, kembali ke sudut pandang Danan di Alas Rowo Sukmo. Sudah hampir 1 minggu sejak warga desa Dawu Ilir tak sadarkan diri. Walau Pak Le dan Naya sudah mengusahakan berbagai cara baik secara medis maupun gaib, tetap saja usaha mereka tidak berdampak banyak. Tiap manusia memiliki 1 raga dan 4 sukma. Keempat sukma itu konon mewakili kalbu atau nurani, nafsu atau niat, roh atau kehidupan, dan cahaya atau jati diri yang menghubungkan dengan ketuhanan. Kekurangan salah satunya akan membuat seorang manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mereka akan terlihat seperti linglung, dan bila sukma yang direbut itu adalah ruh, maka manusia tersebut tidak lagi mampu menguasai kesadarannya. Walaupun bisa memulihkan raga, bila sebagian sukma mereka masih tak bisa kembali, mereka tak akan sadarkan diri. Bahkan kemungkinan terburuknya mati dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, warga desa Windu Alit harus menghadapi kutukan kuno dari makam keramat yang bangkit akibat dari ilmu tuan dari pendekar keluarga Ningrat bernama Baron. Kutukan itu terus menggerus makam dan menarik berbagai benda keramat yang dikutuk di makam itu dan berdampak kepada warga. Kutukan itu seperti wabah gaib yang menjadi tak dapat dihentikan kecuali menghentikan pelaku yang mengaktifkan kutukan itu sendiri. Dan ini masih di luar kendaliku, Danan dan Pak Le. Mas Cipto, berapa banyak warga desamu yang selamat? Tanya Cahyo pada Cipto yang duduk di depan kami. Kami tengah menaiki bus yang menuju ke arah barat untuk nantinya berjalan menyusuri ke sungai. Cipto tengah menuntun kami ke arah sebuah tempat yang menurutnya adalah lokasi dalang di balik bencana ini. Tidak sampai separuhnya, Mas. Mereka langsung pergi menjauh, meninggalkan desa setelah banyak warga yang terbunuh, ujar Cipto dengan suara yang menyiratkan kesedihan mendalam. Keluarga Mas Cipto? Tanyaku. Pergi bersama warga lain, Mas. Setelah mengetahui orang-orang mengerikan itu, saya tidak berani menemui mereka. Saya merasa kemunculan saya di hadapan anak dan istri saya akan membahayakan mereka. Keputusan yang bijak, pikirku. Namun jelas, itu bukan keputusan yang mudah. Terlebih rasa khawatir Cipto akan keluarganya pasti benar-benar menyiksa dirinya. Sebelumnya, Cipto mengaku sampai di alas mayit dengan menebeng truk sayur, lalu berjalan kaki menelusuri hutan. Ia benar-benar tak bertemu siapapun sampai melihat pertarungan kami melawan Baron. Bus yang mengantar kami memasuki daerah yang dikelilingi oleh pegunungan. Disinilah kami turun dan harus melintasi beberapa hutan kecil yang benar-benar bukan jalur yang nyaman dilalui manusia. Petang mulai menggelap dan kami harus segera beranjak. Benar ini jalurnya, Mas Cipto? Tanya Cahyo memastikan. Benar, Mas. Sejak longsor, jalan menuju desa benar-benar tertutup. Ini satu-satunya jalan yang saya ketahui. Cahyo menatap ragu pada jawaban Mas Cipto. Tapi sayangnya, jawabannya memang masuk akal. Tak jauh dari langkah kami menapaki pinggir hutan, terlihat reruntuhan batu yang tanpa perlu dipastikan adalah sisa-sisa longsor. Aku menarik nafas panjang. Penelusuran ini akan melelahkan dan sangat berbahaya.
Sementara itu, kami sudah berjalan memasuki hutan lebih dari 3 jam. Ada sebuah bukit yang telah kami seberangi. Bahkan, perbekalan yang kami bawa pun tinggal sedikit. Jelas saja, kami tidak mengira akan melalui perjalanan sejauh ini. Sejak memasuki area dalam hutan yang minim cahaya, sebenarnya aku merasakan perasaan yang aneh. Seperti ada perasaan deja vu, hingga muncul penglihatan sekelebatan yang tidak dapat kuikuti. Aku menduga mungkin ini terjadi karena kami mulai mendekati reruntuhan keramat itu. Ada residu energi besar yang berasal dari sana. Mas Cipto, apa mau istirahat dulu? Cahyo mencoba memecahkan keheningan karena terlihat jelas Cipto berjalan setengah melamun. Namun baru saja Cahyo menengok ke arah Cipto, tiba-tiba wajah Cipto tidak terlihat. Sebuah kepala terjatuh ke tanah tepat di hadapan mata Cahyo. Cipto masih berdiri seolah belum sadar kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Darah bermuncratan dari leher Cipto, lalu tubuhnya terjatuh begitu saja. Mas Cipto! Cahyo panik. Terlihat amarah yang membara di mata Cahyo. Frang! Aku menghalau sebuah serangan yang memanfaatkan kelengahan Cahyo. Aku segera waspada karena pelakunya berada di tengah kegelapan hutan. Keluar kau! Jangan seperti pengecut! Teriakku penuh amarah. Aku yang masih mencoba mengendalikan diri akan kematian Cipto, berusaha mencari keberadaan makhluk yang dengan sekejap dapat memisahkan kepala seorang manusia. Suasana hening. Hutan ini begitu hening, tanpa ada satupun tanda-tanda sosok yang akan menyerang kami. Tak ada suara apapun selain pohon yang bergemerisik karena angin malam. Cahyo berdiri setelah membacakan doa singkat untuk mengantar kepergian Cipto. Matanya penuh dengan amarah. Tubuhnya diselimuti aura merah karena tenaga Wanusoro meluap-luap dari dalam dirinya. Cahyo menatap ke salah satu sisi hutan dan mengepalkan tangannya. Keluar kau brengsek! Satu pukulan ke tanah tiba-tiba menumbangkan pepohonan yang berada tak jauh di hadapannya. Dari tumpukan pohon-pohon yang tumbang, muncullah sosok yang tidak asing. Baron! Bersambung. Ajian pecah sukma Baron ini luar biasa ya. Bisa ada di sudut sana, di tanahnya Dirga sama Jagat, dan sekarang sedang menghambat langkah Cahyo dan Danan. Sungguh ajian Baron ini sangat sakti. Bagaimana cara Cahyo dan Danan untuk bisa mengalahkan sosok Baron? Ataukah nanti ada bantuan dari Gama Budi juga? Ya tentunya ya. Dan juga dari Raden Rahardian dari keluarga Ningrat. Pokoknya nantiin aja kelanjutannya ya. Bagian ketiga segini dulu ya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian keempat di Fakta Sejarah. Demikianlah Kutukan Seula Lembut versi Dioseta, Danan dan Cahyo. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.